Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official, channel yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita masih membahas mengenai Salafi atau Wahabi, yang dimana mereka ini sering menanyakan dalil, dan dalil. Maka dari itu kita akan membahasnya atau membedahnya bersama narasumber yang bukan sembarangan narasumber, yaitu Abdul Rozak. Oke guys, kita akan ke pembahasannya. Tapi sebelum ke pembahasan, kita jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke guys, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Oke Abdul Rozak, menurut pendapat Anda, para ustaz salafi ini kan sering bertanya, mana dalilnya? Apakah pertanyaan itu sudah tepat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas soal ustaz-ustaz salafi yang sering nanya dalilnya mana kan, Ya. yang membuat orang pada bingung kan. Ustaz-ustaz dari NU bingung nih, bagaimana menghadapi yang pertanyaan begini kan, sering nanya dalil, benar-benar dalil. Saya terangkan secara logika sehat. Jadi begini, sebenarnya pertanyaan itu tuh pertanyaan yang tidak pas, tidak tepat. Jadi pertanyaan itu ada ilmunya loh. Oke, baik. Ada ilmunya. Jarang yang ngerti ilmu ini nih. Saya bongkar nih. Ini ilmu penting nih. Jadi menurut Anda para salafi ini bertanya mengenai dalil, dan dalil ini tidak tepat? Tidak tepat karena belum ngerti ilmunya. Ilmu tentang pertanyaan. Segala sesuatu itu harus dengan ilmu loh. Jadi saya terangkan, saya bongkar sekalian ilmu tentang pertanyaan. Ya, baik. Bertanya itu adalah sama seperti ibaratnya Google Inggris, tahu nggak? Itu bisa membuka loh pertanyaan itu. Oke, baik. Membuka pintu lah, bisa pintu kebenaran bisa kebuka, pintu kebatilan juga bisa kebuka loh. Jadi fungsinya seperti Google lah, bisa membuka, Multifungsi. bisa membuka. Begitu pertanyaan diucapkan, maka pintu itu akan terbuka. Oke, baik. Nah, pertanyaan itu ada ilmunya. Yang benar itu bertanya hal-hal yang paling mendasar dulu. Pertanyaan dasar dulu, jangan pertanyaan yang pertengahan atau yang paling ujung, jangan. Hal yang mendasar dulu. Saya kasih contoh nih ya. Ilmu penting. Semoga orang-orang salafi menonton video ini. Ya, baik. Contoh Mas Komar nih. Belum ngerti bagaimana caranya pasang keramik. Ya kan, ilmunya masih belum ngerti kan. Ya. Kira-kira pertanyaannya Mas Komar kepada tukang bangunan itu, apakah langsung bertanya keramiknya mana? Semennya mana, pasirnya mana? Enggak kan? Ya. Pertanyaan yang benar itu jangan langsung nanya bahan. Yang benar itu nanya cara Bagaimana pemasangannya? Nah itu nanya sama tukang bagaimana caranya masang keramik. Itu yang logis, pertanyaan dasar dulu. Tadi tukang kan ngasih tahu kan, nih begini cara masang keramik, ini cara motong keramik begini, cara narik benangnya begini. Jadi tukang itu ngasih tahu Teknik caranya itu. Coba bayangkan orang belum ngerti ilmu tentang masang keramik, kemudian langsung bertanya keramiknya mana, pasirnya mana, semennya mana, alat-alatnya mana, dikasih sama tukang. Kemudian Mas Komar pasang sendiri, kira-kira bener nggak masangnya? Nggak bakalan bener ya. Amburadul kan? Pasti amburadul. Itulah karena nggak ngerti ilmu pertanyaan. Para ustadz salafi itu langsung bertanya dalilnya mana. Orang yang bertanya selalu dalilnya mana, dia sendiri nggak ngerti bagaimana cara memahami dalil. Harus ngerti dulu cara memahami dalil itu bagaimana, baru nanya dalilnya mana, kan begitu. Oke. Kan sangat kacau ibaratnya orang ngerti pasang keramik juga nggak ngerti, kemudian langsung nanya keramiknya mana, kan lucu kan. Oke. Nah begitu, termasuk dalam hal dalil ini. Nanya itu caranya dulu. Nanya sama ulama caranya bagaimana nih memahami dalil ini. Nanti ulama menerangkan kan, nih dalil ada yang khos, ada yang am, ada yang nasih, ada yang mansukh. Diterangkan cara memahaminya begini. Ini loh dalil khos ini begini cara memahaminya. Dalil khusus, ada yang dalil am, dalil yang umum. Diterangkan bagaimana memahami dalil yang kontradiksi antara
hadis sahih dan hadis sahih kontradiksi, caranya bagaimana? Bagaimana ketika ada dalil yang sahih bertentangan dengan ayat Al-Quran, memahaminya bagaimana? Kan ada ilmunya semua begitu tuh. Oke. Bayangkan cara memahami nggak ngerti, nanya langsung, nanya dalil dipahami sendiri, kira-kira bagaimana aja? Menyimpang kan pasti kan? Pasti salah. Tuh. Jadi selama ini menurut Anda mereka ini belum mengerti tentang bertanya atau terjebak dalam pertanyaan. Nah, mereka nggak ngerti tentang ilmunya bertanya. Bertanya itu ada ilmunya, perbandingan ada ilmunya. Makanya orang tuh belajar dulu, berilmu dulu, baru ceramah ibaratnya gitu kan. Ngeri loh, orang belum ngerti ilmu, kemudian langsung memahami dalil sendiri, nggak ngerti mana ini dalil yang am, ini yang khos, nggak ngerti. Asal kutip dalil dipahami sendiri, kutip dalil dipahami sendiri. Yang penting kan berdalil, kan gitu. Yang penting berdalil. Loh, kamu ngerti tidak cara memahaminya? Begitu ditanya cara memahaminya, saya yakin ustadznya pun bingung. Coba cek, bagaimana ustadz cara memahami dalil yang baik dan benar? Dalil di Al-Quran ada ribuan, hadis Nabi ada ribuan. Bagaimana cara memahaminya? Contoh, misalnya dalil memahami tentang musik misalnya. Ada dalil yang melarang, ada dalil yang membolehkan. Nah, dalil kan kontradiksi. Nah, bagaimana cara memahaminya, Ustaz? Apakah kita berpegang pada satu dalil saja, yang lain dalil yang lain diabaikan atau bagaimana? Tanya yang begitu. Bisa nggak Ustaz itu menjabarkan dengan logis? Oke, baik. Jadi menurut Anda mereka ini yang selalu bertanya tentang dalil, dan dalil. Jadi menurut Anda mereka ini sebelum bertanya tentang dalil-dalil itu, artinya mereka pahami dulu cara memahami dalil. Nah, itu apa? Nah, karena tentang cara memahami dalil mereka masih belum ngerti. Tentang cara bertanya mereka nggak ngerti. Ilmu perbandingan mereka nggak ngerti. Banyak hal-hal yang nggak ngerti. Akhirnya, percaya dah, setiap ajaran salafi itu di setiap bab-babnya tidak ada ajaran kecuali di dalamnya ada hal yang membingungkan. Bingung, setiap babnya pasti bingung. Saya sudah cek. Makanya pernah saya nanya di grup mereka itu, sebutkan satu saja ajaran salafi yang tidak membingungkan. Bingung mereka sendiri. Jadi menurut Anda apa yang dipelajari mereka ini ada kebingungan sendiri di situ? Setiap ajarannya membingungkan, soal akidahnya membingungkan, soal pemahaman syariatnya membingungkan, pemahaman dalilnya membingungkan semua. Tapi karena mereka tidak sadar, akalnya tidak dipakai. Kan prinsip mereka kan tinggalkan akal, akalnya harus tunduk sama dalil. Oke. Nggak dipakai akalnya itu, yang penting berdalil. Oke, baik. Kalau seperti itu, berarti pemikiran Ustaz Salafi itu tidak ada yang logis, nah? Nggak ada yang logis. Setiap yang masuk akal itu, kan saya sering terangkan, setiap yang masuk akal itu pasti sesuai dengan kebenaran kan. Nah, lawan kata dari masuk akal itu apa coba? Ngerti tidak? Apa itu? Lawan kata dari masuk akal itu adalah ngawur. Nggak mungkin ajaran agama ini ngawur tuh. Makanya harus logis berpikir, tuh. Memahami harus logis, harus rasional. Karena lawan dari rasional adalah ngawur. Mungkin nggak ajaran agama Islam itu ngawur? Kalau Islam sih tidak bakalan. Nggak mungkin. Karena pasti fakta bener. Nggak mungkin ngawur kan? Iya. Coba nih, saya kasih contoh nih soal akidah mereka nih. Ya, baik. Mereka itu akidahnya kalau para ustadz ngomong anti terhadap takwil katanya kan, anti terhadap takwil. Giliran ditanya, Ustadz, bagaimana memahami dalil-dalil yang menyatakan bahwa Allah itu dekat? Kan banyak kan? Innallaha ma'ana, Tuhan bersama kita di mana saja berada, kan banyak kan? Dalil-dalil dalam Al-Quran bahwa jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan dekat. Nah, bagaimana memahami dalil ini? Ternyata mereka pun pakai takwil akhirnya, bayangkan. Yang tadi awalnya mereka menolak takwil, ujung-ujungnya pakai takwil juga. Mereka mengambil takwil. Itulah dimana, coba lihat kontradiksi dalam otaknya itu. Ada dua kutub yang kontradiksi pikirannya itu. Harusnya kan konsisten kan. Kalau memang dia anti takwil, ya udah nggak usah main takwil. Iya. Giliran ditanya tentang Allah yang dekat itu bagaimana memahaminya, mereka pakai takwil juga. Wah, kontradiksinya ya Pak. Jadi setiap babnya kontradiksi semua. Cuman karena nggak mau mikir. Itu aja dong. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya Abdul Rozak. Mudah-mudahan bagi kelompok Salafi atau Wahabi yang menyaksikan video ini, mereka tersadarkan, dan mudah-mudahan siapapun yang menonton video ini bisa memahami dengan akal yang sehat agar supaya mudah mencerna apa yang kita bahas kali ini.
Oke guys, akhirnya kita akan akhiri saja video ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.